Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat Calon Guru. Selamat datang di channel Calon Guru. Sobat-sobat semuanya, pada kesempatan ini kita akan lanjutkan pelajaran kita, yaitu masih di materi tematik kelas 6. Nah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi, yaitu untuk materi kelas 6 tema 1 subtema 3 pembelajaran yang pertama. Jika kalian ketinggalan dengan video pembelajaran sebelumnya, yaitu baik dari subtema 1 dan subtema 2, silahkan kalian tonton video yang telah terupload sebelumnya ya. Baiklah anak-anak semuanya, bagaimanakah tentang pelajaran dan juga latihan soal serta kunci jawaban dari buku siswa untuk materi kelas 6 tema 1 subtema 3 pembelajaran yang pertama? Silahkan simak video ini sampai selesai. Baiklah anak-anak semua, jika dulu pada subtema 1 itu adalah temanya itu adalah tentang selamatkan tumbuhan. Nah, kemudian untuk yang subtema 2 itu adalah ayo selamatkan hewan. Maka pada subtema 3 ini itu adalah ayo selamatkan hewan dan tumbuhan. Jadi ketiganya ya. Selanjutnya pada pembelajaran 1 ini anak-anak ya. Tahukah kamu harimau Sumatera, orang utan, dan Kalimantan? Tahukah kamu harimau Sumatera, orang utan dari Kalimantan, atau badak bercula satu dari ujung kulon? Hewan-hewan tersebut merupakan jenis hewan Indonesia yang dilindungi karena langka. Apa yang menyebabkan hewan tersebut menjadi langka? Ayo kita pelajari bersama. Baiklah anak, untuk menemukan jawabannya sekarang ayo kita mengamati ya. Coba kalian perhatikan dua gambar berikut ini. Jawablah pertanyaan-pertanyaannya. Nah, coba kalian perhatikan gambar ini sambil saya akan membacakan pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama, apa yang terjadi dengan hutan tersebut apabila dijadikan perkotaan? Nah, pertanyaan nomor 1, apa yang terjadi dengan hutan tersebut apabila dijadikan perkotaan? Kemudian yang nomor 2, bagaimana dengan nasib hewan-hewan yang hidup di hutan tersebut, anak-anak? Yang ketiga, di mana hewan-hewan tersebut akan tinggal jika hutan telah musnah? Nah, silakan kalian jawab. Kemudian nomor 4, bagaimana pengaruhnya terhadap kehidupan manusia jika seluruh pohon dan semua hewan. Nah, bagaimana pengaruhnya terhadap kehidupan manusia jika seluruh pohon dan semua hutan di bumi sudah habis? Nah, kira-kira bagaimanakah nasib manusia? Silahkan kalian diskusikan dengan teman sekelas atau orang tua ya. Baiklah anak, setelah kalian tadi mencoba menjawabnya, silahkan kalian cocokkan dengan kunci jawaban berikut ini ya. Nah, kira-kira benar atau salah jawaban kalian. Untuk yang nomor 1, untuk pertanyaan apa yang terjadi dengan hutan tersebut apabila dijadikan perkotaan, jawabannya kira-kira gimana? Nah, gini, jika hutan dijadikan perkotaan, maka area resapan air akan berkurang. Meningkatnya ancaman banjir dan tanah longsor. Kemudian terjadinya kerusakan ekosistem dan terancamnya kelestarian flora dan fauna. Kemudian untuk jawaban nomor 2 dengan pertanyaan bagaimana dengan nasib hewan-hewan yang hidup di hutan, anak-anak? Nah, jawabannya adalah hewan-hewan yang ada di hutan terancam punah karena hilangnya habitat mereka. Jadi, hewan-hewan di hutan itu lama-kelamaan akan hilang, akan punah, mati dikarenakan tempat hidupnya itu sudah tidak ada lagi ya. Kemudian nomor 3, pertanyaannya tadi gimana? Di mana hewan-hewan tersebut akan tinggal jika hutan telah musnah? Nah, kira-kira di manakah hewan-hewan akan tinggal jika hutan telah musnah? Jawabannya gimana punya kalian? Nah, jawabannya silahkan dicocokkan. Nah, jika hutan telah musnah, maka hewan-hewan tidak memiliki tempat hidup sehingga juga akan punah, ya, akan musnah. Karena nggak ada tempat hidup, maka hewan-hewan juga akan mati semua ya teman-teman ya. Yang keempat, pertanyaannya tadi gimana? Bagaimana pengaruhnya terhadap kehidupan manusia jika seluruh pohon dan semua hutan di bumi itu habis? Nah, bagaimana?
Hutan selain berperan dalam daur air ya, juga berperan di ekosistem yang menyediakan oksigen bagi makhluk hidup lainnya. Hutan juga menyerap karbon dioksida. Tanpa adanya hutan, maka produksi oksigen berkurang, sehingga kadar karbon dioksida di udara terus meningkat, yang menyebabkan kehidupan manusia akan terganggu. Nah, itulah anak-anak untuk kunci jawabannya. Sekarang kita bisa lanjutkan pelajaran kita ya. Anak-anak semuanya, bertambahnya jumlah penduduk dunia dan semakin meningkatnya kepentingan manusia itu menyebabkan hutan di dunia semakin terancam kelestariannya. Apa yang harus dilakukan manusia untuk menjaga kelestarian hutan dan hewan di dalamnya? Nah, kira-kira bagaimana? Coba sekarang kalian simak, akan saya bacakan teks berikut ya. Nah, kalian simak dengan teliti. Nah, judulnya adalah Ayo Lestarikan Hewan dan Tumbuhan Langka di Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan beragam jenis hewan dan tumbuhan. Setiap pulau di Indonesia memiliki hewan yang unik dan menjadi ciri khas pulau tersebut. Komodo di Kepulauan Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu contoh hewan langka yang dilindungi oleh dunia internasional. Pulau Komodo secara resmi diakui sebagai salah satu dari 7 keajaiban dunia. Pulau ini menjadi sebuah taman nasional yang dikagumi oleh bukan hanya masyarakat Indonesia, tapi masyarakat dunia. Taman nasional banyak terdapat di Indonesia ya, seperti Taman Nasional Tanjung Puting di Kalimantan yang melindungi orangutan. Tujuan dibuatnya Taman Nasional adalah untuk apa? Untuk melestarikan hewan dan tumbuhan yang semakin berkurang jumlahnya. Bertambahnya jumlah penduduk menjadi penyebab utama kekurangan hutan tempat hidup hewan-hewan tersebut. Pembangunan gedung dan perumahan menjadi penyebab menyingkirnya hewan tersebut dari habitat aslinya. Perburuan liar mengakibatkan hewan tersebut berada di ambang kemusnahan. Nah, sekarang coba kalian jawab pertanyaan ini. Setelah menyimak yang tadi teks saya bacakan, kalian jawab. Kira-kira mengapa hewan-hewan tersebut perlu dilestarikan? Nah, jawabanmu apa? Mengapa hewan-hewan tersebut perlu dilestarikan? Kemudian apa manfaatnya bagi kelangsungan hidup rakyat Indonesia? Coba kamu jawab dulu. Baiklah anak-anak, sekarang kita cocokkan dengan kunci jawaban dari saya ya. Mengapa hewan-hewan tersebut perlu dilestarikan? Apa manfaatnya bagi kelangsungan hidup rakyat Indonesia? Jawabannya adalah hewan-hewan langka dan terancam perlu dilestarikan karena penting untuk keseimbangan ekosistem. Ya kan? Karena kita menyadari bahwa hewan merupakan sumber makanan bagi manusia ya. Punahnya hewan juga akan mengganggu kelangsungan hidup manusia. Hewan-hewan langka dan terancam perlu dilestarikan karena penting untuk keanekaragaman hayati dan keseimbangan ekosistem. Kemudian manfaatnya apa? Manfaat bagi kelangsungan hidup rakyat Indonesia adalah untuk mensejahterakan masyarakat melalui pariwisata, pemanfaatan hewan pada pertanian, dan untuk sumber obat-obatan. Nah, anak-anak, bagaimanakah dengan hewan dan tumbuhan yang ada di daerah kalian? Apakah kelestariannya terjaga? Kemudian cari dan kumpulkanlah informasinya ya. Apakah hewan-hewan di tempatmu itu terjaga? Nah, selanjutnya saatnya sekarang kita ayo menulis. Carilah informasi tentang suatu jenis hewan yang menjadi ciri khas di wilayah tempat tinggalmu. Lakukan investigasi untuk mengumpulkan fakta-fakta tentang hewan tersebut dan tuliskan dalam bentuk laporan. Nah, tulisanmu harus mencantumkan hal-hal seperti ini ya. Yang pertama, ini adalah kalian tuliskan ciri-ciri khusus dan habitat asli. Yang kedua, manfaat hewan tersebut. Yang ketiga, jumlah populasinya saat ini. Yang keempat, penyebab kelangkaan. Yang kelima, langkah-langkah yang dilakukan pemerintah daerah untuk melindungi kelestariannya. Kemudian, langkah-langkahmu sebagai pelajar untuk melindungi kelestariannya bagaimana? Anak-anak semua, saatnya kita untuk ayo berdiskusi ya. Kamu sudah belajar bagaimana membuat kesimpulan yang baik ya. Nah, sekarang kamu akan mempraktekannya keterampilan tersebut. Bacalah kembali teks Ayo Lestarikan Hewan dan Tumbuhan Langka Indonesia. Kemudian kalian diskusikan dengan temanmu untuk membuat kesimpulan dari bacaan tersebut. Kemudian kalian sampaikan kepada Bapak dan Ibu guru.
Nah, jawaban kamu gimana? Contohnya adalah seperti ini anak-anak. Kalau menurut kunci jawaban saya, ini adalah jawabannya gimana? Indonesia memiliki beragam jenis hewan dan tumbuhan. Pemerintah membuat taman nasional untuk melestarikan hewan dan juga tumbuhan tersebut. Namun, bertambahnya jumlah penduduk menjadi penyebab utama berkurangnya hutan tempat hidup hewan-hewan tersebut. Anak-anak semua, saatnya kita ayo membaca ya. Hewan dan tumbuhan telah memberikan manfaat yang luar biasa, bukan hanya untuk penduduk Indonesia namun juga penduduk di Asia Tenggara. Kondisi geografis yang sama membutuhkan pengaturan dan juga pemikiran agar penduduk dapat hidup berdampingan dalam memanfaatkan kondisi alamnya. Nah, sekarang kalian coba dengarkan baik-baik teks berikut ini ya. Nah, kalian dengarkan baik-baik. Kawasan Asia Tenggara merupakan wilayah yang luas perairannya, lebih besar dibandingkan dengan luas daratan. Keputusan-keputusan terkait permasalahan kelautan banyak dibahas oleh sebagian besar negara-negara ASEAN. Negara-negara kawasan Asia Tenggara mempunyai sistem pemerintahan yang berbeda-beda. Namun pada dasarnya semua berbentuk republik, kecuali Thailand, Kamboja, Laos, Malaysia, dan juga Brunei Darussalam yang berbentuk kerajaan. Sebagian besar mata pencaharian penduduk di Indonesia, penduduk di Asia Tenggara adalah bercocok tanam. Oleh sebab itu, kerjasama di bidang produksi hasil pertanian dan perkebunan dibahas bersama di Bali tahun 2003. Nah, tentunya kalian masih ingat ya tentang peristiwa itu. Nah, sekarang untuk menambah pengetahuan kalian tentang kondisi politik negara-negara ASEAN, kalian coba simak sekilas fakta politik negara-negara ASEAN berikut ya. Di pembelajaran sebelumnya, kamu sudah memilih dua negara ASEAN dan membandingkannya dalam hal kegiatan ekonomi. Setelah kamu membaca informasi di atas tadi, isilah diagram Venn-mu untuk membandingkan dua negara ASEAN tersebut terkait kehidupan politiknya. Kalian bisa mengisikannya dalam diagram Venn format berikut ya. Nah, selanjutnya setelah kalian berhasil membuatnya, coba kalian cocokkan dengan kunci jawaban ini. Nah, ini adalah untuk Indonesia. Indonesia itu persamaannya apa? Nah, Indonesia itu adalah satu, berbentuk republik. Yang kedua, dipimpin oleh presiden. Yang ketiga, pernah dijajah. Berikutnya, berbentuk kepulauan. Berikutnya, Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian untuk Thailand. Nah, Thailand gimana? Itu berbentuk kerajaan. Kemudian dipimpin oleh raja dan perdana menteri. Kemudian dia tidak pernah dijajah. Kemudian dia berbentuk daratan semuanya. Kemudian dia bangsa, agama, dan raja. Kemudian untuk Indonesia dan Thailand, misalkan ini ya, ini adalah dia ASEAN, dia tergabung dalam ASEAN, sama-sama tergabung dalam ASEAN. Yang kedua, dia itu sama-sama dalam kawasan negara Asia Tenggara. Kemudian sistem pemerintahnya adalah desentralisasi. Kemudian dia perbatasannya adalah Malaysia. Kemudian dia menggunakan sistem pemilu. Baiklah anak, saatnya kita mulai merenung ya. Setelah kita mempelajari pelajaran tema 1, subtema 3, pembelajaran ke-1, ini adalah kira-kira tadi apa saja sih yang telah kamu pelajari hari ini? Kemudian sudahkah kamu mempraktekkan peduli lingkungan dengan menyayangi hewan di lingkunganmu? Kemudian saatnya kalian bekerja sama dengan orang tua. Nah, kamu sampaikan pentingnya menjaga kelestarian hewan kepada orang tua kamu ya. Kemudian yang kedua, tulislah hasil diskusi bersama orang tuamu. Kemudian tunjukkan pada gurumu pada kegiatan berikutnya. Demikianlah anak-anak semua tentang materi tema 1, subtema 3, pembelajaran yang ke-1. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.